Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi ya. Pagi, Ibu. Pagi. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bergabung di Google Meet ini untuk melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, ini masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya nih, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua, Ibu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oh iya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Ananda Jonet, disiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman semua, kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran ketiga. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovipar serta manfaatnya melalui peta pikiran nanti. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan dapat menemukan ide pokok dan dapat menyajikannya dalam bentuk diagram. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menguraikan ide pokok dari teks yang kalian baca dengan menggunakan kalimat sendiri. Nah, kita lanjut ke materi, tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Saya, Bu. Ayo, Suswanto, Nanda Iya, Suswanto. Bu. Makan. Iya, makan. Ayo, Bu. Ciri-cirinya ya. Saya, Bu. Iya, Bernapas, bergerak, Hidup. bernapas, ya. Terus apa lagi? Berkembang biak, Ibu. Berkembang biak, iya. Nah, itu tadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang kalian telah sebutkan ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membahas salah satu dari ciri makhluk hidup yang sudah kalian sebutkan tadi, yaitu kalau tidak salah tadi Ananda Jonet menyebutkan berkembang biak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara berkembang biak pada hewan. Perkembangbiakan nanti ini Ibu akan share di Google Classroom. Sebentar ya, Ibu akan perlihatkan atau share screen terlebih dahulu. Ibu sudah men-share linknya di Google Classroom. Nanti kalian bisa masuk melalui kode ini ya. Nah, di situ Ibu sudah mengupload video pembelajaran yang lengkap tentang perkembangbiakan pada hewan. Ini Ibu sudah mengupload bermacam-macam, ada video pembelajaran. Nah, di sini kalian nanti bisa buka video pembelajaran untuk materi yang lebih lengkapnya. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk terlebih jauh, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini. Tadi kita akan membahas tentang perkembangbiakan. Nah, apa sih itu berkembang biak? Berkembang biak itu adalah proses makhluk hidup dalam memperbaharui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Kemudian perkembangbiakan ini anak-anak dibagi menjadi dua, yaitu ada perkembangbiakan secara generatif dan ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif.
Nah, kita akan bahas ini ya. Untuk apa sih itu generatif? Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian apa itu vegetatif? Nah, di sini vegetatif adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian, perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Di sini yang pertama itu ada ovipar, yang kedua ada vivipar, yang ketiga ada ovovivipar. Nah, di sini kita akan lihat satu persatu ya. Ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur. Nah, di sini ciri-cirinya ada ya. Yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian yang kedua, tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, tidak memiliki daun telinga. Yang keempat, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari hewan ovipar? Saya Bu, Oke, ayam, Anda Siti. ayam, Ayam, Bebek. ya, burung, bebek, burung. Nah, itu bebek, ya, terima kasih. Itu salah satu siap contoh Ibu. hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur ya. Nah, kemudian kita masuk ke vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar itu adalah perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Nah, di sini ada ciri-cirinya, di antaranya memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya, memiliki daun telinga, dan melahirkan dan menyusui anaknya. Nah, siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh hewan vivipar? Mungkin Saya, Ananda Bu. Francisca. Sapi, Bu. Ya, sapi. Ananda Rosa. Kucing, Bu. Ya, kucing. Siapa lagi? Kambing Ibu. Kambing. Kambing, Bu. Iya, terima kasih sudah membantu Ibu untuk menyebutkan contoh hewan vivipar. Nah, sekarang kita masuk ke ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Di sini ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, di sini ada ciri-cirinya, di antaranya embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Kemudian embrio mendapatkan makanan dari telur bukan dari tubuh induknya. Kemudian yang terakhir, telur akan menetas dan individu baru akan keluar dari tubuh induknya. Seperti tadi, siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan ovovivipar? Hiu. Oke, hiu. Siapa lagi? Kuda laut. Kuda laut, iya. Ada lagi? Bunglon. Platypus. Iya, setelah tadi kita belajar tentang cara perkembangbiakan hewan, nah di sini Ibu punya bacaan ya atau teks yang judulnya ayam. Ayo tolong Ananda Siswanto untuk membacakan teks ini. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Iya, terima kasih ya Ananda Suswanto. Nah, Sama-sama, Bu. setelah tadi kalian membaca ini kita perhatikan, nanti diharapkan kalian untuk menemukan ide pokok dari setiap paragraf yang telah dibaca ini ya. Di sini ada 2 paragraf ya. Nah, anak-anak, ini sedikit penjelasan Ibu untuk materi kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, itu kalian bisa lihat di Google Classroom yang sudah Ibu upload di situ dengan tadi ada kodenya yang sudah Ibu lihatkan ya. Jadi kalian nanti bisa belajar lebih lengkapnya di Google Classroom ini yang sudah Ibu upload ya. Nah, sekarang kita akan membagi 2 kelompok dulu ya, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Sudah ya dibagi kelompoknya ya? Sudah, Ibu. Bu. Oke,
Nah, setelah tadi dibagi kelompoknya, Ibu punya tugas nih atau LKPD yang sudah Ibu upload juga di dalam Google Classroom tadi. Nah, di sini tugas kalian, di sini Ibu ada 3 gambar ya, ada 3 gambar. Kalian disuruh mengidentifikasi setiap gambar dan di sini ada langkah-langkah kerjanya atau kegiatannya anak-anak ya. Nah, di sini kalian identifikasi, kemudian kalian bisa tuangkan di dalam peta pikiran ini, cara berkelompok tadi. Kemudian untuk LKPD yang kedua, di sini Ibu punya bacaan atau teks yang judulnya kucing. Di sini ada 5 paragraf di situ. Setiap paragraf kalian nanti untuk menemukan ide pokok setiap paragrafnya ya. Di sini kalian tuangkan juga di dalam bagan ini. Jadi kalian tulis nanti ide pokoknya, misalnya paragraf 1 apa ide pokoknya sampai ke paragraf kelima ya. Nah, untuk tugasnya yang tadi Ibu sebutkan, itu kalian nanti kerjakan secara berkelompok, terus hasil dari kerja kalian itu kalian foto, kemudian unggah di dalam Google Classroom ini ya anak-anak ya. Ya, kemudian Ibu. untuk waktunya Ibu tunggu sampai nanti malam ya. Jadi harus sudah selesai. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar banyak materi ya, siapa yang masih ingat apa aja yang kita pelajari pada hari ini? Hewan bertelur. Iya, hewan bertelur. Terus Ya, apa berkembang biak lagi? dengan bertelur. Berkembang Hewan biak, menyusui. hewan menyusui. Siapa lagi? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, mungkin Ananda Armiati bisa menyebutkan yang lain. Ide pokok, Bu. Iya, Ide Ibu. pokok. Ciri-ciri makhluk, contoh-contoh makhluk hidup. Contoh-contoh atau ciri-ciri makhluk hidup, kemudian ada ide pokok. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya atau mempertahankan untuk memelihara spesiesnya. Kemudian ada ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dalam paragraf. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tadi, sekarang juga Ibu ada tugas lagi nih yang sudah diupload juga di Google Classroom, yaitu ada tugas evaluasi ya. Nanti kalian kerjakan di Google Form ya. Jadi hasilnya itu nanti langsung keluar. Jadi seperti itu. Sebelum Ibu mengakhiri, tidak lupa untuk Ibu selalu mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan ya dengan cara memakai masker, menjauhi kerumunan, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan jangan lupa tetap bahagia ya. Nah, mungkin untuk sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa karena tadi kita diawali berdoa. Jadi kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan Ananda Jonet untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap laksanakan, Ibu. Ya, terima kasih. Marilah teman-teman, kita berdoa sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semakin sehat dan sukses. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.